Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari terlebih dahulu kita memohon pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, oleh karena kasih setia-Mu yang senantiasa kami alami di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh bangun dari peristirahatan kami semalam dan akan memulai beraktivitas di sepanjang hari ini. Kami hendak membaca merenungkan firman-Mu saat ini, perlengkapi kami, perkaryakan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga firman-Mu boleh kami pahami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada hari ini, saya persiapkan dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara, banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita terkadang membenci, menyimpan dendam, iri, dengki, dan lain sebagainya. Nah, karena itu firman Tuhan menyapa kita pada hari ini. Sekiranya kita menyimpan amarah, kita menyimpan dendam, atau ada kebencian yang tersimpan di lubuk hati kita, maka firman Tuhan ini katakan, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Soal benci dan membenci, kita mungkin akan banyak dibenci oleh orang, bahkan mungkin akan dibenci oleh dunia ini. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak boleh menyimpan benci, amarah, dendam, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kita diminta untuk mendoakan orang yang membenci kita, memberkati orang yang mengutuk kita. Karena itulah perwujudan kasih di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, rupa-rupa pergumulan dan pencobaan kehidupan kita alami, kita hadapi, dan kita jalani. Dalam hal ini, selalu kita meyakini dan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini tidak terlepas dari kehendak Tuhan Allah kita. Mari kita belajar dari kisah Ayub. Ketika iblis hendak mencobai Ayub, ia terlebih dahulu meminta izin kepada Allah. Izinkan aku mencobai hamba-Mu ini. Jika seandainya dia percaya dan mengimani Engkau hanya karena kecukupannya. Dan Tuhan Allah katakan, silakan, tetapi sayangi nyawanya. Maka pencobaan yang amat sangat berat pun dihadapi oleh Ayub. Tetapi iman dan pengharapannya luar biasa. Karena itu firman Tuhan menasihatkan kita pada hari ini, khususnya ayat yang ke-11 dan 12. Pertama, janganlah kerajinanmu kendor oleh karena pencobaan, oleh karena pergumulan, oleh karena beban kehidupan, oleh karena pandemi COVID-19. Sebaliknya, biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semangat, pengharapan yang besar harus kita tunjukkan dalam hidup ini, bahwa Allah yang menentukan segala sesuatunya, dan dialah sumber kekuatan kita. Sehingga ketika kita menghadapi pergumulan dan pencobaan, termasuk pandemi COVID-19 ini, tidak akan menyurutkan iman dan pengharapan kita. Sebaliknya, roh kita, iman kita, pengharapan kita semakin tertuju kepada Allah.
Ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Itu sebabnya renungan-renungan harian terus akan kami berikan untuk mendukung kita bersama, memampukan kita bersama, memotivasi kita bersama dengan membaca dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan, untuk kita tetap dapat berdiri di atas kaki kita sendiri, menghadapi berbagai pergumulan dan pencobaan kehidupan yang kita alami dengan mengandalkan kuasa dan pertolongan dari pihak Tuhan saja. Mari berdoa. Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh baca, dengar, dan renungkan hari ini. Tanamkan firman-Mu ini Tuhan di hati kami masing-masing, sehingga mampu kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Agar dalam hidup bersesama, kami saling mengasihi, kami saling menyayangi, kami saling mendukung, dan saling menopang. Juga ketika kami diperhadapkan pada berbagai-bagai pergumulan dan pencobaan kehidupan, kami terus berpengharapan kepadamu dan menjalani hidup ini dengan senantiasa hanya mengandalkan Tuhan saja. Mampukan kami Tuhan, agar firman-Mu ini tidak hanya kami baca dan dengar, tapi kami tanamkan dengan baik di hati kami, lalu kami lakukan di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk semua yang menyaksikan perenungan ini, berkatilah mereka. Beri kekuatan, beri kesehatan, kemampuan untuk menjalani hidup dan aktivitas kehidupan mereka masing-masing. Dalam pergumulan oleh karena pandemi COVID-19, luputkanlah mereka dari segala macam bentuk ancaman-ancaman kehidupan, sehingga mereka bersukacita dalam hidup ini dan terus beriman serta berpengharapan kepadamu. Pemerintah kami, para medis, para relawan yang terus berjuang untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, berkati mereka, pakai mereka sebagai alat-Mu, sehingga pada waktu di mana Tuhan berkenan, kami dapat keluar dari pergumulan ini dan menjalani kehidupan seperti sedia kala. Ini pengharapan dan permohonan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.